Maraknya judi online akhir-akhir ini di Indonesia membuat pemerintah mulai turun tangan. Minggu lalu ketika saya melayani di satu gereja di Solo, setelah saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu utusan dari Departemen Agama dari Bimas Kristen menyampaikan penyuluhan khusus untuk judi online. Shalom saudara, hari ini kita mau membicarakan soal judi online yang sudah begitu marak di Indonesia, bahkan sudah masuk ke jemaat-jemaat gereja. Judi online ini sangat merugikan bangsa Indonesia, bukan saja secara materi, tetapi juga merugikan secara non-material. Saya lihat catatan dari PPATK menuliskan bahwa nilai transaksi dari judi online mencapai 600 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan defisit APBN kita di tahun 2024. Catatan yang saya dapat, defisit kita sekitar 500 triliun. Kalau uang dari judi online ini bisa dikumpulkan, itu bisa menutup defisit APBN kita. Kerugian non-material yang harusnya ini menjadi keprihatinan buat kita, jemaat Tuhan, buat kita, hamba-hamba Tuhan. Tercatat ada 14 nyawa yang melayang gara-gara judi online ini. Dan yang menyedihkan adalah orang-orang yang terlibat di dalam judi online ini bukan hanya orang-orang biasa. Orang-orang yang duduk di pemerintahan pun juga ikut kecanduan judi online. Saudara bisa lihat di screen, ini satu riset penelitian di Amerika tentang disiplin rohani. Di situ menyebutkan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, maka keinginan untuk melakukan hal-hal yang negatif itu akan jauh berkurang. Ada 3 kolom di situ. Yang pertama adalah tingkat kehadiran di gereja. Kolom yang di sebelahnya tentang berdoa, yang terakhir adalah membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Diagram-diagram yang berwarna itu menunjukkan yang berwarna merah, mabuk atau kecanduan alkohol, kuning, hubungan seks di luar nikah, biru tentang pornografi, ungu, perjudian, warna hijau muda, pikiran-pikiran yang merusak, dan yang terakhir yang berwarna orange muda adalah yang lain-lainnya. Saudara bisa perhatikan dibandingkan dengan kehadiran di gereja dan doa, justru di bagian ini pembacaan firman Tuhan hasilnya sangat luar biasa. Bisa menekan keinginan negatif itu paling rendah. Saya sebutkan satu persatu ya saudara. Kalau mau membaca Alkitab minimal 4 kali di dalam 1 minggu, maka keinginan untuk berjudi itu turun sebesar 74%. Kalau membaca Alkitabnya lebih dari 4 kali di dalam 1 minggu, tentu nilainya akan bertambah besar. Bukan itu saja, kalau kita lihat nafsu untuk melakukan hubungan seks di luar nikah akan turun sebesar 68%. Kecanduan pornografi turun 59%, ketergantungan alkohol 57%, kepahitan, dendam turun sebesar 43%, kemarahan berkurang 32%, dan rasa kesepian akan berkurang sampai 30%. Jadi hasil riset ini mendukung satu ayat yang ada di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ini yang sebetulnya kita butuhkan untuk memberantas judi online. Dengan membaca Alkitab 4 kali minimal di dalam 1 minggu, maka keinginan untuk
kembali melakukan judi online akan sangat berkurang. Jadi mari kita dorong orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di gereja kita untuk makin giat membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.